Isu lingkungan hidup semakin marak dibicarakan akhir-akhir ini. Pada tahun 2021, tercatat volume sampah di Indonesia mencapai 18,2 juta ton per tahun. Sampah yang terkelola dengan baik hanya sebanyak 13,2 juta ton per tahun atau 72,95%. Hal ini terjadi karena masih minimnya standar dalam pengelolaan sampah. Sampah plastik di Sungai Cisadane, Tangerang sudah hanyut sampai ke benua Afrika. Setelah 8 bulan, drifter itu melewati Afrika Selatan. Penelitian dari Oxford University yang dipublikasikan pada awal 2023 lalu menyebut bahwa Indonesia menjadi kontributor utama sampah plastik di Seychelles, sebuah negara kepulauan di Afrika dengan populasi sekitar 100.000 jiwa. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu Yeni Mulyani Hidayat. Saya Direktur Bank Sampah My Darling, singkatan dari Masyarakat Sadar Lingkungan. Jadi awal mula saya bentuk bank sampah itu dimulai dari rasa kegelisahan saya merasa prihatin, saya marah, saya sedih melihat sampah berantakan di jalan. Jadi saya dari tahun 2000 itu sebetulnya saya sudah senang utak-atik sampah. Jadi dimanapun, kapanpun, acara apapun, kalau saya pergi itu biasa ada ada kantong di tas saya. Bila mana saya ketemu misalkan botol di jalan, itu sudah refleks saya ambil, saya masukin tas. Saya bawa pulang dan saya bikin sesuatu. Nah, 15 tahun yang lalu saya membentuk bank sampah My Darling bersama teman-teman saya. Dulu saya di Jakarta Selatan. Nah, saya baru pindah ke daerah Tangerang Selatan itu baru 3 tahun ini. Sama mekanismenya, sistemnya itu seperti bank pada umumnya. Jadi masyarakat nabung sampah ke bank sampah, tentunya diharapkan dipilah dulu mulai dari sumbernya, yakni dari rumah. Sampah-sampah tersebut nanti dipilah, ditimbang, dicatat. Nasabah dapat buku tabungan. Nah, nanti uangnya dicairkan sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, tergantung pembicaraan dengan nasabah. Setelah itu sampah yang terkumpul itu kita bekerja sama lagi dengan pengepul. Nah, nanti kan dibayar sama pengepul atau lapak, baru dibagi ke nasabah. Tapi kalau di Bank Sampah My Darling itu 80% itu kita recycle, dijadikan hasil karya seperti ada yang di belakang saya ini hanya sebagian saja gitu. Hanya 20% yang lari ke lapak. Kalau yang namanya bank sampah itu ya, semua jenis sampah kering itu boleh ditabung di bank sampah. Bahkan besi pun kita terima ya. Tapi tentunya sampah-sampah yang masuk ke bank sampah itu ya seperti tadi saya bilang, diharapkan dipilah dulu. Karena bank sampah itu punya misi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya memilah sampah mulai dari sumbernya gitu. Nah, kebetulan di Bank Sampah My Darling itu semua sampah itu bisa dikreasikan jadi hasil-hasil karya seni. Tapi di tempat My Darling itu hanya 2 yang sedang difokuskan belakangan ini. Yang pertama adalah kertas, semua jenis kertas termasuk koran. Karena kenapa? Walaupun saat ini berita-berita itu sudah lewat digital ya, tapi tetap koran itu diproduksi kok setiap hari, masih ada. Berapa pohon yang ditebang, berapa luas hutan kita yang hilang di negeri ini. Itu ketiga. Hal yang kedua adalah kami fokus kepada plastik multilayer. Plastik multilayer itu misalkan bungkus-bungkus kopi, snack, termasuk kantong kresek. Nah, di tempat kami itu kantong kresek itu kan tidak laku. Kalaupun laku hanya Rp300. Tapi bagaimana dari Rp300 itu supaya jadi 3 juta?
yaitu lewat dirajut atau disetrika. Seperti aksesoris yang saya pakai saat ini dari kantong kresek yang disetrika. Tapi kalau yang dirajut, nah seperti ini dari kantong kresek. Menurut DLHD Tangsel, dengan berdirinya bank-bank sampah itu, khususnya di Kecamatan Pondok Pucung ini ya, itu alhamdulillah kalau tidak salah sekitar 40% itu sudah mengurangi volume sampah yang terbuang ke TPA gitu. Jadi sangat membantu sekali dengan keberadaan bank sampah ini. Harapan saya sih secara pribadi tidak muluk-muluk sih. Saya barangkali saya tidak mencari nama, popularitas ataupun penghargaan semacam Kalpataru, jauh dari pemikiran saya. Sukses sejati buat saya itu bila mana semakin banyak orang mau mendaur ulang sampahnya, mulai dari sumbernya yakni dari rumah, itu adalah sukses sejati. Syukur Indonesia bisa menuju negara yang zero waste seperti Singapura. Nah, di bank sampah itu kan ada visi misinya ya. Jadi kami mungkin ingin salah satunya ingin membantu pemerintah dalam hal mengurangi sampah, mengolah sampah menjadi produk, memberdayakan masyarakat lewat daur ulang ini, khususnya ibu-ibu rumah tangga gitu, dan barangkali membuka peluang usaha buat masyarakat kita. Kalau di Bank Sampah My Darling yang di tempat baru ini ya, di Tangerang Selatan itu karena baru 3 tahun, masih kurang dari 100 nasabah sih, dan itu pun banyak kan yang ngasih gitu, jadi hibah aja begitu. Mungkin buat mereka berapa sih uang sampah gitu, daripada mereka buang apalagi bakar kan tidak boleh menurut undang ya, kita kena pasal bahkan bisa dipenjara. Jadi mereka sudah melakukan hal yang benar, membuang sampahnya ke bank sampah gitu. Tapi dari nasabah saya yang di Jakarta pun masih sering kirim ke sini gitu. Nah, seperti tadi di awal saya bilang, saya merasa sedih, gemas, prihatin, marah ngelihat sampah berantakan di jalan. Sebenarnya sih saya itu orangnya hobi passion ya. Makanya kenapa hasil karya dari Bank Sampah My Darling itu lebih ke passion. Karena saya ini hobi bergaya begitu. Nah, karena saya kekurangan dana, jadi seringkali saya membuat sesuatu itu dari barang yang ada di sekitar kita gitu. Harapan saya untuk pemerintah barangkali jalankan regulasi dengan benar. Karena sesuai undang-undang, pemerintah itu hanya sebatas fasilitator dan regulator. Yang jadi eksekutor itu kita, masyarakat. Nah, buat masyarakat mungkin saya punya harapan, mari kita mulai saat ini, mulai dari hal yang terkecil dan mulai dari saat ini kita yuk bersahabat dengan sampah. Karena jika kita bersahabat dengan sampah itu salah satu solusi dari atasi sampah. Mungkin untuk masyarakat juga, walaupun memang mengedukasi masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya, harus more and more every day. Jadi kita terus mengajak bahwa kita peduli dengan sampah itu, selain kita menjaga lingkungan kita jadi bersih, di situ juga ada circular ekonomi. Jadi ada nilai ekonomi yang kita dapatkan begitu. Mungkin pesan terakhir dari saya buat pemirsa, khususnya kalian generasi penerus bangsa, jadikan sampah sebagai gaya hidup. Kalau kita jadikan sampah sebagai gaya hidup, otomatis kita tidak akan buang sampah sembarangan. Tentunya kita akan buang sampah pada tempatnya. Salam Darling.
Bank sampah ini sebenarnya adalah perwujudan program pemerintah yang dilahirkan tuh dari 2 kali revisian Permen LH. Sekarang ini adalah dari Permen LH nomor 14 2021. Di mana bank sampah itu bisa berperan di pasal 1 ya sub 6-nya sebagai perubahan perilaku 3R, lalu kemudian dia menjadi tempat edukasi juga. Ada 3 hal lah yang memfokuskan pada pembiasaan pengelolaan sampah yang kemudian bisa menjadi ekonomi melingkar gitu ya. Jadi di pasal 6 itu secara gamblang dijelaskan seperti itu. Dan bank sampah itu juga di sub 7-nya dilanjutkan bahwa memang merupakan pelayanan pengelolaan sampah sejak dari sumber dan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Relate juga nih dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah 18/2008 di mana memang produk-produk turunan baik dari sampah non-organik maupun organik itu memang perlu diakomodir ya secara resmi karena ini adalah amanah dari regulasi itu sendiri. Iya, itu sebenarnya termasuk dalam perilaku 3R ya bahwa bagaimana dia bisa mengurangi dari segala macam kemasan itu kan menjadi produk turunan ya, kerajinan upcycle seperti itu ya, tentu saja kita mengurangi terjadinya sampah. Kedua, kemudian kita mereuse kembali gitu kan menjadi sebuah karya seni yang biasanya seperti dari Ibu Yeni dari Bank Sampah My Darling itu karya-karya seni yang luar biasa gitu ya, cukup kreatif gitu dan memang hanya talenta tertentu yang bisa membuat barang yang tak bermanfaat ini menjadi manfaat yang cukup lama sehingga kemudian tidak perlu ke recycle. Recycle penting tapi membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi dengan memanfaatkan ini menjadi karya-karya upcycle itu 2R itu terpenuhi semua. Jadi saya appreciate kepada pelaku-pelaku. Bagi saya ini adalah seniman ya yang menjadikan barang-barang tak berguna itu dianggap orang nih kebanyakan tak berguna menjadi sebuah karya seni yang luar biasa gitu. Saya sih sebenarnya tidak mau mengotak-ngotakan gitu ya hanya kepada generasi muda saja himbauannya gitu. Tapi sebagai regenerasi ya generasi tua yang lagi memperjuangkan masalah sampah ini wajib kayaknya ya generasi muda juga mulai berpikir bahwa sebuah sisa konsumsi itu memang harus kita perlakukan berkelanjutan sustainability-nya gitu ya. Namun tidak hanya generasi muda gitu ya. Itu himbauannya kepada setiap individu, oke, yang ada di pasal 12 tadi. Bahwa setiap individu, setiap orang harus mempunyai kepedulian, kesadaran untuk melakukan pengolahan sampah pasca pemakaian atau terjadi sisa konsumsi. Tadi yang notabene dianggap orang adalah sampah. Nah, ini tidak lagi dianggap mindsetkan sampah gitu ya, tapi menjadi sesuatu manfaat yang berkelanjutan. Tadi mungkin adik-adik udah pernah lihat kegiatan bank sampah di mana kita lebih menitikkan tadi kan edukasi pemilahan sampah, mengenali sampahnya apa saja yang dikonsumsi dan dia bertanggung jawab sampai tuntas pada pemilahan detail di mana sesuai dengan slogan kita kan sampahku adalah tanggung jawabku, bukan sampahku tanggung jawabmu. Artinya diserahkan kepada pihak ketiga gitu ya. Kita berkewajiban untuk melakukan pengolahan sampah itu sampai tuntas gitu. Itu yang bisa Ibu paparkan sedikit tentang pengelolaan sampah sejak dari sumber. Unik, menarik, bangga juga ya, ternyata dari sampah itu kita bisa menjadi cantik karena saya merasakan acara di Jambore Kecamatan Ponokaren, saya memakai daur ulang baju dari 1.400 sedotan yang dikumpulkan oleh My Darling dan dibuat gaun yang cantik gitu. Jadi saya merasa bangga juga dengan sampah bisa dimanfaatkan, mendukung dan memperdayakan masyarakat mendaur ulang sampah ya, seperti saya lihat di My Darling membuat topi dari kertas bungkus kopi, terus ada yang berbentuk tempat gua dari lintingan koran dan bermacam-macam, mau dan memakai dan bangga juga gitu. Kita bisa menggunakan daur ulang yang dibuat oleh masyarakat khususnya di My Darling.